Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Harian Santi, mengenai mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 11 IPS. Untuk pertemuan kali ini, kita nanti akan membahas materi mengenai Perang Dunia I. Baiklah, sedikit tentang Perang Dunia I. Perang Dunia I ini terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Perang ini menandai adanya konflik besar pertama yang berskala internasional di abad ke-20-an. Nah, trauma perang ini juga sangat berdampak pada sikap dan aksi para pemimpin dan masyarakat awam pada saat itu. Kemudian karena trauma tersebut, hal ini juga membawa dampak yang sangat berat, atau dampak dari konflik tersebut itu juga adanya merangsang adanya konflik yang berkelanjutan untuk dasawarsa berikutnya yang membuka jalan untuk peristiwa terjadinya Perang Dunia selanjutnya, yaitu disebut dengan Perang Dunia II. Perang Dunia I ini juga merupakan salah satu perang yang paling deskriptif dalam sejarah modern ini. Di sini hampir 10 juta atau serdadu tewas, atau serdadu tentara ini tewas akibat dari permusuhan ini. Dan jumlah tersebut juga sangat jauh sekali melampaui jumlah total kematian militer pada semua perang dalam 100 tahun sebelumnya. Jadi Perang Dunia I ini sangat tragis sangat tragis sekali, bahkan korban jiwanya itu sangat tinggi sekali. Nah, serangkaian perjanjian tersebut kemudian ditetapkan terhadap negara yang kalah perang. Yang kalah perang atau memakan banyak korban tadi, kemudian diterapkanlah suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Versailles tahun 1919 yang telah memaksa Jerman untuk menyerahkan 13% dari wilayahnya dan membatasi angkatan perangnya. Kemudian kita lanjutkan ke pecahnya Perang Dunia II. Pecahnya Perang Dunia I maksud saya. Nah, perang ini juga tadi kan dikatakan bahwa menandai suatu konflik internasional berskala besar yang pertama kali pada abad ke-20 kan. Di situ tadi dijelaskan seperti itu. Nah, perang ini itu terjadi karena pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dan istrinya. Atau pangeran ini itu sebagai pewaris mahkota Austro-Hungaria, dan istrinya tadi tepatnya di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914. Nah, pembunuhan inilah yang menjadi pencetus permusuhan yang dimulai pada Agustus setelahnya, yaitu Agustus 1914, dan kemudian berkelanjutan di beberapa front atau medan selama 4 tahun berturut-turut, atau 4 tahun setelahnya ya. Jadi setelah tahun 1914 ini sampai 4 tahun setelahnya itu terjadi permusuhan, tepatnya sampai 1918. Dalam Perang Dunia I ini juga terdapat jalan buntu, mengalami jalan buntu. Maksud dari jalan buntu ini sendiri, saya jelaskan sedikit bahwa dari antusiasme awal semua pihak untuk meraih kemenangan yang cepat dan mutlak yang awalnya meredup saat perang tersebut, kemudian mulai menemui jalan buntu karena pertempuran yang memakan biaya sangat tinggi dan peperangan yang sangat berat Peperangan yang sangat berat dengan sistem parit, terutama di front barat.
Nah, sistem parit dan benteng di barat yang terpanjang ini mencapai sekitar 475 mil ya, kira-kira dari laut utara ke perbatasan Swiss. Dan demikianlah perang tadi dibagi sebagian besar pejuang Amerika Utara dan Eropa Barat. Pertempuran hebat ini juga terjadi di Italia Utara, Turki Ottoman yang terjadi di laut dan udara untuk yang pertama kalinya. Jadi pertempurannya itu awalnya ada di laut dan di darat. Namun yang pertempuran di udara itu terjadi untuk yang pertama kalinya. Terjunnya Amerika Serikat dalam Perang Dunia I. Ini kenapa Amerika Serikat ikut dalam Perang Dunia I? Itu karena suatu perubahan yang menentukan dalam pertempuran tersebut yang terjadi pada April 1917. Nah, ketika itu terjadi pada saat kebijakan perang kapal Salam Jerman yang tidak terkontrol sehingga mendorong Amerika Serikat ini keluar dari kebijakannya. Nah, setelah Amerika Serikat tadi keluar dari kebijakannya, akhirnya AS ini terjun dalam konflik yang sangat berat. Ya, jantung konflik itu artinya inti dari konflik itu. Pasukan dan bahan baru dari Amerika tadi di bawah pimpinan Jenderal John itu ditambah dengan blokade yang semakin ketat terhadap pelabuhan Jerman, kemudian membantu menggeser kondisi perang sehingga menguntungkan NTT. Itu yang membuat terjunnya Amerika Serikat dalam Perang Dunia I ini. Kita lanjut ke revolusi Rusia. Revolusi Rusia ini juga bagian dari Perang Dunia I. Nah, di sini terdapat keuntungan baru bagi pasukan NTT ini yang awalnya diimbangi oleh peristiwa yang terjadi di medan perang timur itu ya. Karena sejak awal tahun 1917 itu, Rusia ini telah menjadi salah satu blok utamanya NTT dan telah berada di dalam kondisi yang sangat kisruh atau kondisi yang sangat bermasalah dan parah. Kemudian pada 24 sampai dengan 25 Oktober 1917, pasukan Bolshevik, tokoh sosial sayap kiri di bawah pimpinan Vladimir Lenin, menyita bangunan pemerintah utama dan menggempur Winter Palace. Kemudian pusat pemerintahan barunya di ibu kota Rusia. Nah, dampak langsung dari revolusi Rusia ini di panggung Eropa adalah perang sipil yang brutal dan berlarut-larut. Jadi perangnya itu sangat brutal dan berlarut-larut atau berkepanjangan di mana? Di dataran Rusia. Pada tahun 1717 sampai 1922. Dan keputusan pimpinan Bolshevik tadi untuk mengadakan perjanjian damai yang terpisah dengan Kaisar Jerman. Nah, di sini ada tambahan ya. Tadi sebenarnya sudah selesai, ini ada tambahan lagi, yaitu kondisi sosial politik Eropa sebelum Perang Dunia I. Ini yang poin-poinnya. Yang pertama yaitu kondisi awalnya. Yang pertama, berkembangnya pan-nasionalisme Slavia. Pan-nasionalisme itu sendiri kemarin sudah kita pelajari di semester 1 di bab yang terakhir kayaknya ya, itu ada. Sedangkan pan-nasionalisme Slavia sendiri itu merupakan sebuah gerakan untuk mempersatukan bangsa Slavia dan bertekad untuk menjunjung tinggi kebudayaan Slavia di bawah pimpinan Rusia.
Nah, Slavia ini juga merupakan sebuah nama suatu bangsa yang di dalamnya itu terdapat bangsa Bosnia, Bulgaria, Serbia, dan lain sebagainya. Kondisi yang kedua yaitu berkembangnya imperialisme. Imperialisme ini sendiri juga sudah kita bahas di semester 1 kemarin, di awal-awal semester, yaitu penguasaan secara politik, ekonomi, dan sosial budaya oleh suatu negara atau kekaisaran terhadap negara lain. Nah, imperialisme ini berkembang di sini ya, di Perang Dunia I, atau kondisi sebelumnya itu seperti ini. Terus yang ketiga yaitu nasionalisme Jerman atau biasa disebut Pan-Jermanisme. Ini merupakan sebuah gerakan politik yang bercita-cita ingin menyatukan semua negara kecil Jerman, khususnya yang berbahasa Jerman, menjadi sebuah negara yang besar, bahkan sangat besar. Yang keempat yaitu politik aliansi. Politik aliansi ini merupakan suatu persekutuan yang melibatkan negara-negara yang sangat besar. Jadi yang terlibat hanya negara besar saja, sedangkan negara yang kecil belum terlibat dalam politik aliansi ini. Yang kelima yaitu perlombaan senjata serta persaingan politik dan ekonomi. Yang selanjutnya atau yang terakhir, bukan yang terakhir, yang selanjutnya ya, ini jalannya perang. Jalannya perang ini seperti apa? Ini terdapat pertempuran-pertempuran yang dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ada front barat, front timur, front selatan, front Balkan atau front tengah, dan front Asia Pasifik. Nah, saya jelaskan satu-satu. Front barat ini merupakan Jerman yang melawan Belgia dan Perancis. Diingat-ingat ya, front barat itu Jerman melawan Belgia dan Perancis. Kalau front timur itu Rusia melawan Austria-Hungaria dan Prusia Timur. Yang ketiga, front selatan itu Italia dalam melawan Austria-Hungaria dan Jerman. Ya, front selatan tadi Italia melawan Austria-Hungaria dan Jerman. Yang keempat, front timur tengah atau front Balkan tadi merupakan daerah pertempuran dari Austria-Hungaria, Inggris, Turki, Yunani, dan Bulgaria, termasuk Suriah dan Mesir. Yang terakhir yaitu front Asia Pasifik. Ini merupakan sekutu dan Jepang yang dibantu oleh negara-negara dari Asia Pasifik. Selanjutnya mengenai berakhirnya perang. Nah, kenapa kok Perang Dunia I ini bisa berakhir? Itu karena apa? Sebabnya apa saja? Ini karena si Wilson mengajukan 14 poin yang harus diterima oleh Jerman, dan Jerman kemudian setuju. Ya, ini merupakan awal dari berakhirnya Perang Dunia I. 14 poin tersebut diantaranya adalah yang pertama, diplomasi yang terbuka. Yang kedua, kebebasan navigasi. Yang keempat, perdagangan bebas. Yang ketiga, perdagangan bebas. Yang keempat, pelucutan senjata multilateral. Yang kelima, koloni. Yang keenam, Rusia harus diizinkan menjalankan apapun yang diinginkannya. Yang ketujuh, Belgia harus dikosongkan. Yang kedelapan, setiap tanah yang diambil dari Prancis selama perang harus dikembalikan lagi. Yang kesembilan, perbatasan Italia harus disesuaikan kembali. Yang ke-10, hak menentukan jati diri bangsa. Yang ke-11, Rumania, Montenegro, dan Serbia harus dikosongkan pula. Yang ke-12, orang-orang Turki Ottoman harus diperintah oleh orang Turki Ottoman sendiri. Yang ke-13,
Polandia harus menjadi sebuah negara merdeka dengan akses menuju laut. Yang terakhir yaitu Liga Bangsa-Bangsa atau bisa disebut LBB harus dibentuk. Nanti LBB ini kita bahas di materi-materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu konsekuensi politis, ekonomi, sosial, dan budaya Perang Dunia I bagi dunia. Yang pertama yaitu kemunduran Eropa dalam segala bidang. Yang kedua, runtuhnya 4 kekaisaran besar. Yang ketiga, berkembangnya komunisme. Yang keempat, berkembangnya fasisme di Italia dan Jerman. Yang kelima, genosida terhadap orang-orang Armenia. Yang keenam, yaitu pengaruh Perang Dunia I bagi Indonesia. Hal ini yang sangat terlihat yaitu doktrin Wilson dan meningkatnya nasionalisme serta berkembangnya paham-paham komunisme di Indonesia. Baiklah, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silahkan tinggalkan komentar atau bisa hubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.